Waduh, kita belum wudhu lagi. Bagaimana kita sholat ya kalau belum wudhu? Hei Syamil, mungkin ini petunjuk Allah kalau kita boleh nggak sholat kali ini. Kamu Dok, mana ada yang seperti itu? Barangkali aja Syamil, sekali-kali. Kita ke sungai aja yuk Dok. Wah, tumben Syamil, kamu punya ide. Tumben. Bercanda Syamil. Hah? Wah, Dok, kering, nggak ada airnya. Ini namanya memang sudah takdir Syamil. Takdir apa? Ya takdir yang sudah aku bilang tadi, bahwa kita boleh tidak sholat saat ini. Ngawur kamu Dok, nggak ada takdir seperti itu. Terus, memangnya bisa kita sholat nggak pakai wudhu? Iya, memang nggak bisa sih. Duh, gimana ya? Aduh, sudah komat lagi. Syamil, Dodo, Hah? kenapa kalian masih di sini? Ayo kita sholat berjamaah. Bagaimana mau sholat, Pak? Wudhu saja belum. Loh, kenapa? Air di musola habis, Pak. Ternyata di sungai kering juga. Apa kita libur dulu sholatnya, Pak? Dodo, tidak ada libur dalam sholat. Dan kita tidak boleh meninggalkan sholat dalam kondisi apapun. Lalu, bagaimana, Pak? Ya sudah, tayamum saja ya. Tayamum? Kalian ingat tidak dengan pelajaran yang pernah Pak Guru berikan? Begini, tayamum itu adalah cara berwudu apabila kita tidak menemukan air. Selain karena tidak ada air, apalagi Pak yang membuat kita harus bertayamum? Wah, pertanyaan yang bagus, Syamil. Selain karena tidak ada air, kita diperbolehkan tayamum apabila air tidak mencukupi untuk wudhu. Sakit yang berbahaya jika terkena air. Oh, begitu. Lalu kalau tidak ada air dengan apa, Pak? Dengan debu yang suci. Caranya, Pak? Caranya begini. Ikuti Pak Guru ya. Pertama-tama, kita berniat untuk bertayamum. Diawali dengan membaca basmalah. Hep. Lalu, kita letakkan kedua telapak tangan kita ke permukaan tanah yang suci. Lalu, kita tepukan kedua telapak tangan kita agar debu menempel rata di telapak tangan kita. Lalu kita sapukan ke wajah kita. Setelah itu, kita ambil lagi. Kita ratakan seperti tadi. Lalu, kita sapukan lengan tangan kanan dengan telapak tangan yang kiri. Kita sapukan lengan tangan kiri dengan telapak tangan yang kanan. Selesai sudah tayamum kita. Hup, kalian mengerti? Sudah selesai, Pak. Wah, cepat dan mudah ya, Pak. Iya, itulah kemudahan yang Allah berikan untuk kita. Sehingga dalam keadaan tidak ada air pun, kita dapat bersuci dan tetap dapat melaksanakan sholat. Nah, kamu coba, Dok. Siap, Pak. Bismillahirrohmanirrohim. Loh, kenapa? Ada yang salah? Nih, lihat aja sendiri. Hah? Kok jadi begini? Tipis-tipis saja, Dok. Tidak perlu sebanyak itu. Jadinya belepotan, kan? Duh, bagaimana ini? Itu kan suara air. Oh iya, sepertinya air keran tadi mengalir lagi. Asik. Aku wudhu di sana aja. Kamu curang, Syamil. Dodo sudah belepotan begini, kamu enak pakai air. Sudah. Karena airnya sudah mengalir, ayo kita wudhu ke sana. Loh Pak, kan Dodo sudah tayamum. Masa Dodo harus wudhu lagi? Oh iya, harus wudhu lagi, Do.
Karena tayamum menjadi batal jika kita melihat air untuk berwudu. Begitu, Dok. Oh. Selain itu, apalagi Pak yang membatalkan tayamum? Selain itu, yang membatalkan tayamum adalah sama seperti yang membatalkan wudu. Pertama, membuang angin atau kentut. Kedua, buang air besar atau buang air kecil. Ketiga, gila atau hilang akal. Tertidur pulas hingga tidak sadar. Nah, begitu. Kalian mengerti? Berarti kamu tetap harus wudu, Dok. Ya, nasib. Ayo cepat, Dok. Kita sudah terlambat berjamaah nih. Udah, ayo.